Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas 5 poin iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya poin yang kelima, yaitu kandungan dari iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla yu'badallahu illa bima syara'a, yaitu kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara yang telah disyariatkan, yaitu yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini merupakan dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala permasalahan yang bisa kita lakukan, khususnya dalam beribadah. Dengan demikian kita akan meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan darinya. Nah, ini yang terakhir yang kita bahas. Kemudian beliau menjelaskan secara panjang lebar poin yang kelima ini. Kita bacakan, yaitu sampai pada halaman 224. Setelah membawakan firman Allah surat Ali Imran ayat ke-31. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan jin dan manusia. Dan kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ittiba. Apa ittiba? Mengikuti, ya, meneladani kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat besar dan agung bagi kaum mukminin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Ya, mannallah, Allah telah memberikan karunia. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul
dari kalangan manusia dan juga dari kalangan bangsa Arab yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW, orang-orang atau manusia berada dalam apa? Kesesatan yang sangat nyata. Makanya termasuk di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yaitu dengan diutusnya seorang rasul. Diutusnya seorang rasul kepada kita. Makanya ini merupakan apa? Nikmat yang sangat besar. Allah mengaruniakan kepada kita diutusnya seorang rasul. Kemudian sesungguhnya nikmat paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya adalah diutusnya rasul yang mulia. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla selamatkan manusia dari kesesatan, dan Allah Azza wa Jalla menjaga mereka dari kebinasaan. Jadi ini tanda Allah sayang kepada kita dengan diutus seorang rasul. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, kita akan dibiarkan di dalam kesesatan, di dalam keterombang-ambingan kesyirikan misalnya. Karena saat itu masyarakat berada pada masa jahiliyah, kebodohan. Maka tatkala Allah mengutus Rasul yang membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada jalan Allah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat terbesar. Ya, seandainya sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus Rasul, maka tentu kita masih berada pada kesesatan yang nyata. Taib, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wafat tahun 728 Hijriah, mengatakan kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta ini, baik yang sifatnya umum atau khusus, sumbernya dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna dari apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi segala macam bentuk kenikmatan yang kita rasakan, bahagia yang kita dapatkan, di antara penyebabnya adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasul, Allah memberikan nikmat kepada kita. Sebaliknya, segala keburukan yang terjadi di alam semesta ini penyebabnya karena penyimpangan mereka terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga segala keburukan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangannya terhadap petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak tahu apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Jadi ada dua sebab manusia mendapatkan atau mengalami keburukan. Yang pertama karena menyimpang dari petunjuknya Rasulullah. Ya, sudah diberikan jalan yang lurus, sudah dibimbing menuju jalan yang lurus, tetapi apa? Menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena tidak tahu apa yang beliau bawa. Ya, karena tidak tahu apa yang beliau bawa. Maksudnya, syariat-syariat yang beliau sampaikan kepada manusia tidak sampai kepada mereka. Tidak sampai kepada mereka. Maka mereka menjalani kehidupan dunia di atas kebodohan. Gak tahu mana petunjuk, gak tahu siapa itu Rasul, tidak tahu bagaimana syariat yang beliau bawa. Maka dua jenis orang ini adalah orang yang mendapatkan penyimpangan atau mendapatkan keburukan di dunia. Maka sebaliknya, orang yang bahagia dalam keadaan apapun adalah orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian bahwasanya kebahagiaan manusia dalam mengikuti
dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah kenabian dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh kebutuhan. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ruh bagi alam semesta, cahaya dan kehidupan. Ini yang kita isyaratkan seringkali, bahwasanya kita ini butuh ilmu lebih dahsyat dan lebih besar dibandingkan dengan butuh makan dan minum. Hajatuna lil ilmi asyad min hajatina lit ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita akan ilmu itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan kita akan makan dan minum. Segala aktivitas kehidupan kita senantiasa kita butuh ilmunya. Ya, dan sumber ilmu itu adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang beliau bawa, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulnya. Jadi bayangkan kalau tidak diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Al-Qur'an enggak akan sampai kepada kita. Sunnah tidak akan sampai kepada kita. Artinya ilmu tidak akan sampai kepada kita. Lalu bagaimana kita bisa hidup tanpa ilmu? Pasti kita akan tersesat, pasti kita akan berada di dalam masa kebodohan. Dan sudah pasti kita akan menuju kepada kebinasaan. Ya, jadi sekali lagi diutusnya Rasulullah SAW merupakan ruh bagi semesta alam. Segala macam kebaikan yang didapatkan oleh alam semesta itu di antara penyebabnya karena diutusnya Rasulullah SAW. Cahaya dan kehidupan. Selanjutnya, beliau rahimahullah, siapa yang dimaksud? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, Ar-Risalah, diutusnya Rasulullah SAW merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya ini di dunia dan juga kelak di akhirat. Sebagaimana seorang hamba, ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan mengikuti risalah, yaitu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kehidupan dunianya, dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba kepada risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia dan akhirat kita butuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak. Gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya baginya. Ya inilah manusia. Butuh dua perkara ini. Apa yang bisa mendapatkan manfaat, apa yang bisa mendatangkan manfaat, dan apa yang bisa menolak mudarat. Ya. Adapun syariat itu yaitu cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Ya, jadi seluruh alam semesta ini sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Namun ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah itulah diterangkan mana yang manfaat dan mana yang bahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Ke dalam apa? Ke dalam syariat. Ya. Yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan. Sebab kalau hanya dengan perasaan maka hewan pun bisa membedakannya. Bahkan keledai dan unta dapat membedakan debu dan tepung. Ya, inilah manusia, insting hewan. Dia akan tahu mana makanan yang baik dan yang buruk melalui instingnya. Melalui apa? Perasaannya. Ya.
Bisa membedakan ini debu yang tidak layak dimakan dan ini tepung yang bisa untuk dimakan. Jadi kalau cuman itu, nggak butuh Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Cukup manusia seperti hewan saja cukup. Tapi kan hidup bukan hanya sekedar untuk itu saja. Tetapi yang dimaksud di sini yaitu membedakan antara manfaat iman, tauhid, keadilan, kebaikan, jujur, amanah, sabar, amar ma'ruf nahi munkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah, tawakal kepadanya, ridha dengan qada dan qadarnya, tunduk kepada haknya, taat kepada perintahnya, loyal, setia kepada wali-wali Allah, dan memusuhi musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah dan seterusnya. Ya, inilah yang tidak ada pada hewan. Syariat semacam inilah yang tidak ada pada binatang. Dengan sebab ini maka manusia menjadi mulia, beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan insya Allah syariat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa selaras dengan fitrah manusia. Tidak ada satu fitrah pun yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait kandungan dan renungan tentang keutamaan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Berikutnya kita lanjutkan. Hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib dipenuhi oleh umatnya. Jadi yang namanya hak itu senantiasa berlawanan dengan apa? Kewajiban. Hak Nabi Muhammad maka itu kewajiban bagi kita sebagai umat. Taib, apa kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh umat beliau. Di antaranya yang pertama, mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau diutus dengannya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sedikit banyak persis seperti poin sebelumnya, tapi ada tambahannya nanti. Enggak apa-apa, kita baca saja sekaligus murajaah. Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau diutus dengannya dan apa yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ya, yaitu yang dimaksud siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah memberikan rahmat kepada dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan, serta Dia yaitu Allah mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya. Jadi kewajiban pertama, wajib kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kembali kepada konsekuensi iman yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, sebagai yang kita sampaikan, yaitu konsekuensi keimanan adalah poin yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima pada pembahasan sebelumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Yang artinya aku diperintahkan,
Kalau Rasulullah mengatakan aku diperintahkan, berarti siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana para sahabat kalau mereka mengatakan umirna, kami diperintahkan, maka yang dimaksud yang memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ini makna apa? La ilaha illallah. Dan agar mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang menjadi syahid dari apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Jadi yang menjadi inti dari hadis ini adalah terkait dengan bab ini, yaitu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan persaksian. Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Demikian pula agar mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan jika mereka telah mengerjakannya, terjagalah apa? Dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa maksudnya? Darah dan harta itu terjaga kecuali dengan hak Islam. Apa maksudnya? Apa maksud dari kecuali? Makna dari kecuali itu apa? Selain selain itu apa? Kecuali. Ya. Berarti intinya ada darah dan harta yang enggak terjaga, gitu kan? Ya kan? Jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka terjagalah harta mereka dan darah mereka, kecuali, nah, berarti ada yang tidak apa? Terjaga. Boleh ditumpahkan, boleh diambil, tetapi dengan hak Islam. Apa yang dimaksud di sini? Contohnya sajalah. Contohnya saja. Rajam, dibunuh dengan dirajam. Nah, ya, di dalam hak Islam atau hukum Islam, orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah dan terpenuhi bukti-buktinya dengan 4 orang saksi atau pengakuan dari pribadinya sendiri, maka dia dihukum rajam, ditumpahkan darahnya. Dan ini dibenarkan. Darah orang ini tidak terjaga kecuali dengan hak Islam, dengan hukum Islam. Darah dan harta juga demikian. Seorang yang tidak mau membayar zakatnya, maka pemimpin kaum muslimin berhak mengambil hartanya secara paksa. Ya, inilah yang dimaksud dengan hak Islam. Namun ketika seseorang sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya, ya, dan dia orang yang tidak memiliki kasus, misalnya dia tidak pernah membunuh orang, tidak pernah mengambil harta orang, maka orang inilah yang terjaga darah dan hartanya. Ya, dan termasuk di antara makna terjaga harta dan darahnya, kalau ada darah dan harta yang diambil, maka dia berhak mendapatkan gantinya. Misalnya apa? Dibunuh, maka wali dari korban berhak untuk menuntut hukum qisas. Hartanya dirampok, dirampas, maka pemilik harta berhak mengambil kembali harta yang dimiliki apabila sang pencuri itu telah tertangkap, dan seterusnya. Jadi di sini illa bihaqqil Islam adalah apa-apa yang terkait dengan hukum atau hukum Islam, hak terhadap sesama. Ini yang pertama. Yang kedua,
Di antara kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan durhaka kepada beliau. Persis seperti sebelumnya ya, wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Allah Azza wa Jalla memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seseorang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 sampai 14, "Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim." Itulah batasan-batasan hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka hingga dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan taat kepada Allah dan Rasulnya menjadi sebab masuk surga. Sebaliknya, Allah kaitkan maksiat kepada Allah dan Rasulnya sebagai sebab masuk neraka. Dari sini maka ini mengandung kewajiban untuk taat kepada Rasulullah SAW dan larangan durhaka atas beliau. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan ketaatan kepada Nabi SAW sebagai petunjuk dan mendurhakai beliau sebagai suatu kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Ya. Jadi taat kepada Rasulullah itu adalah petunjuk, maka sebaliknya durhaka kepada Rasulullah dipahami adalah sebagai suatu apa? Kesesatan. Dan ini mengulang lagi, jadi kita percepat saja. Yang ketiga, membenarkan apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Persis ya. Wa tasdiquhu fima akhbara. Kewajiban kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata menurut hawa nafsunya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran, yang dimaksud siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bih, dan orang yang membenarkannya. Apa artinya membenarkannya? Membenarkan setiap berita yang dibawa oleh beliau. Jadi Nabi mengatakan demikian, kita percaya. Ya, Nabi mau nasihati kita demikian, kita ikuti. Nabi menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lalu, kita percaya. Nabi menceritakan kejadian-kejadian di masa datang yang itu merupakan wahyu dari Allah, kita percaya. Maka kita masuk ke dalam wasaddaqa bih, dan orang yang membenarkannya. Ulaika humul muttaqun, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zumar ayat ke-33. Ya, jadi ini termasuk di antara kewajiban kita.
setiap berita yang datang dari Rasulullah SAW dengan jalur yang sahih wajib untuk kita terima, wajib untuk kita benarkan. Ya, perkara akal kita tidak mampu mencerna atau tidak itu urusan lain. Kewajiban kita hanya membenarkan. Sami'na wa ata'na. Ya, wa saddaqna. Kami benarkan. Dan inilah ya di antara sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki gelar As-Siddiq. As-Siddiq yaitu apa? Yang membenarkan, yang benar-benar percaya. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak ada keraguan sedikit pun pada diri Abu Bakar. Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang Isra Mi'rajnya Nabi SAW, yang singkat cerita oleh orang-orang kafir Quraisy itu dianggap sebagai sebuah lelucon, ya, sebuah kisah yang konyol. Bagaimana mungkin dalam sehari, maaf bukan sehari, berapa? Semalam. Dalam semalam ada orang yang ngaku pergi dari Masjidil Haram, dari kota Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa. Tidak berhenti di situ. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, langit yang ke-7. Turun lagi ke Masjidil Aqsa, berjalan lagi sampai ke Masjidil Haram di pagi hari sudah tiba. Nah ini yang menurut akal logika manusia nggak mungkin, mustahil. Maka orang-orang Quraisy semuanya apa? Menolak berita tersebut. Bahkan mungkin bisa sampai pada tingkatan gila Muhammad ini. Ya seperti itu. Nggak ada ceritanya orang bisa jalan secepat itu. Disampaikanlah berita ini kepada Abu Bakar dengan berniat apa? Dengan berniat menjatuhkan kredibilitas dari Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Abu Bakar, sahabatmu mengaku demikian dan demikian. Apa menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Ya, maka Abu Bakar mengatakan apa? Aku beriman kepadanya sampai pun cerita yang mungkin lebih apa? Mustahil daripada itu. Kurang lebih maknanya demikian. Ya, jangankan ngaku pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bolak-balik dalam semalam. Yang lebih dari itu, kalau itu dari Nabi SAW, aku percaya. Nah seperti itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, demikian pula di antara kisah yang menjadi suri tauladan bagi kita saat terjadinya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslimin dalam keadaan yang sangat-sangat emosi. Bayangkan, sejenak lagi mereka sudah tiba masuk di kota Makkah. Setelah 6 tahun lebih mereka meninggalkan kota Makkah. Sampai di daerah yang namanya Hudaybiyah, mereka dihadang tidak boleh masuk ke kota Makkah. Meskipun mereka tidak bawa senjata, meskipun mereka tidak bertujuan perang, maka mereka dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka baru boleh datang ke kota Mekah untuk umrah, untuk ibadah tahun depan. Dan perjanjian-perjanjian atau poin-poin perjanjian yang nampaknya memberatkan kaum muslimin, lalu diterima oleh Rasulullah SAW. Dan ini menyebabkan kaum muslimin tambah emosi. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun di antara sahabat yang mempertanyakan, bukan menggugat, bukan menolak, bukan menentang, mempertanyakan. Karena ini kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Ya, bukankah kita kalau menang kita sukses, kalau mati kita mati syahid? Kan enak toh? Nah, ini sederhananya seperti itu Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah SAW hanya mengatakan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan rata-rata para sahabat seperti itu. Mereka gusar. Namun Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai Abu Bakar, bukankah kita benar? Bukankah kita berada di atas kebenaran?" Artinya Umar seakan-akan minta dukungan Abu Bakar. Paling tidak mungkin Rasulullah SAW bisa memberikan sedikit semacam perlawanan kepada orang-orang Quraisy atas perjanjian tersebut. Tapi Abu Bakar pun juga sama. Ya, beliau tidak berkata apa-apa kecuali melainkan percaya secara penuh kepada Rasulullah SAW. Maka beliau lantas mendapatkan gelar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, orang yang paling mengimani atau mempercayai Rasulullah SAW. Ini merupakan teladan bagi kita, ya, dan sangat layak sekali beliau termasuk di kalangan As-Siddiqin. Ya, maka sejauh mana kita percaya kepada Rasulullah, sejauh itu pula lah tingkat keimanan kita. Taib. Yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya, persis ya. Halaman 223. Poin yang keempat, poinnya sama, ayat yang dibawakan juga sama. Kita bacakan saja. Ya, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Yang kelima, yaitu ittiba kepada Rasulullah SAW dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam semua urusan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi umatnya. Allah taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ya, bagi siapa yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat. Dan ia banyak menyebut Allah. Dan di sini menunjukkan apa? Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan suri tauladan yang baik itu untuk diikuti, untuk kita ittiba kepadanya. Kalau kita memang benar-benar berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menanti pertolongan dari Rabb-Nya. Ketika perang Ahzab misalnya, ya, semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada beliau hingga akhir kiamat. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menuntut kita harus lebih mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baca sirah beliau, kita akan menjumpai banyak sifat-sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk kita teladani. Ya, dikala beliau perang misalnya, lalu berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala misalnya.
Lalu ketika beliau berdoa kepada Allah di perang Badar, beristighatsah misalnya, banyak. Demikian pula ketika keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab beliau, bagaimana perlakuan beliau kepada orang-orang yang memusuhi beliau, sempurna. Jadi segala bentuk adab dan perilaku beliau hendaknya kita jadikan sebagai suri tauladan. Yang keenam, beribadah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW syariatkan, atau dengan kata lain berittiba kepada Rasulullah SAW. Di antara nomor 5 dan 6 persis ya. Persis. Kalau pada poin yang pada pembahasan yang sebelumnya nggak ada ya. Sampai 5 saja. 6. Tidak apa-apa, kita baca saja. Beribadah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW syariatkan, atau dengan kata lain berittiba kepada Rasulullah. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Dan beliau SAW telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu umat Islam wajib ittiba kepada Rasulullah SAW agar mereka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejayaan, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ittiba kepada Rasulullah SAW hukumnya adalah wajib, dan ittiba menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan poinnya yang disebutkan terakhir ini. Ittiba menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukti kita cinta kepada Allah itu dengan cara ittiba. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba ya dicek. Surat Ali Imran ayat ke-31. Pada pembahasan sebelumnya di halaman 223. Lihat terjemahannya. Ada perbedaan enggak? Ayat yang dibawakan sama. Sama apa? Persis terjemahannya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini ya. Mengapa bisa demikian? Padahal biasanya ya wallahu alam, ya ini mungkin terkait dengan apa ya? Padahal yang nulis juga sama dan gak selisih berapa halaman gitu ya. Allah alam mungkin diterjemahkan satu-satu, dan yang namanya terjemahan barangkali pas gini yang keingat kata mengasihi, dan pas yang setelahnya yang teringat kata mencintai. Ya. Atau mungkin wallahu alam mengambil terjemahan dari referensi yang berbeda. Jadi terkait dengan masalah penulisan ya. Penulisan. Misalnya kita menulis suatu risalah, artikel. Rata-rata
dalam mengambil ayat itu sudah sak terjemahannya. Gampang sudah, nggak usah terjemahkan satu-satu. Kita ngambil satu ayat, kita potong plus terjemahannya. Nah, mungkin saja aplikasi yang dipakai untuk nulis pembahasan sebelumnya itu aplikasi yang ini, yang terjemahnya demikian. Sedangkan aplikasi yang berikutnya itu mengambil terjemahan versi yang lainnya. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetapi ya paling tidak ini mengisyaratkan kepada kita, kok bisa ya? Ayatnya sama tapi terjemahannya berbeda. Meskipun hanya sak-strit saja ya. Meskipun hanya sak-strit saja. Katakanlah wahai Muhammad. Yang setelahnya katakanlah Muhammad. Nah, inilah kita kalau menelaah kitab, kita akan bisa sedikit kritis gitu ya. Kok beda ini? Ya, Allah alam. Atau juga bisa mungkin yang mengedit juga tergantung mood gitu ya. Tergantung. Hah? Orang ngopi paste. Nah, jadi unik ya. Hanya beberapa, kenapa? Sumber apa? Footnote-nya. Ini kan tafsir Ibnu Katsir, sedangkan yang di halaman 24 ini dari Syarah Ushul Al-Thalatsa oleh Syekh Muhammad bin Syekh ini. Nah, masalahnya kalau hanya sekedar rujukan kitab, maka tidak ada terjemahan harusnya. Kan gitu. Ya, yang saya curiga ini terjemahannya ayat-ayatnya pun diterjemahkan sendiri, maka ini luar biasa. Ya, bahkan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi beliau hanya mengambil ayat, dipotong, kemudian diterjemahkan sendiri satu persatu. Nah, ini enggak biasa. Yang biasa itu bagaimana? Ya langsung ngambil copy paste. Ya, ikut terjemahan, tinggal aplikasi apa yang digunakan. Aplikasi apa kalau Quran dan terjemahannya? PC lo ya, komputer atau Mac gitu ya. Ada apa? Aplikasi apa biasanya? Kalau yang saya ingat yang dulu sempat jadi sumber referensi dalam terjemah Al-Quran dan terjemahannya, ada aplikasi namanya Zekr. Ya, Zekr. Pernah tahu? Zekr kok. Z-E-K-R. Zekr. Ya, dan ini untuk Windows. Untuk Windows. Ini. Jadi tinggal ngeklik ayat plus terjemahan copy paste. Ada juga Microsoft Al-Quran in Word. Jadi tambahan apa itu ya? Add-ons ya. Ya, add-ons. Jadi ada fitur tambahan yang di-download ketika kita ngetik di Word. Kemudian ada fitur tambahan Al-Quran plus terjemahan. Nah, dan otomatis kalau menggunakan sumber yang berbeda bisa apa? Terjadi perbedaan. Ya mungkin seperti itu. Yang di halaman 224 beliau terjemahannya pakai misalnya Word itu tadi, Al-Quran in Word. Yang berikutnya pakai aplikasi yang lainnya. Nah, dugaan saya seperti itu. Tapi apapun itu tidak terlalu signifikan. Cuman ya saya penasaran aja, kok bisa berbeda terjemahnya. Ya, mencintai. Lebih tepatnya mencintai. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ayat ini surat Al-Imran 31 adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya, maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Ungkapan Imam Ibnu Katsir ini insyaallah menjadi akhir dari pembahasan kita. Ya, mari kita renungi. Ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah. Apa artinya? Orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta pengakuannya diterima. Karena yang namanya mengaku itu mudah. Yang namanya mengaku itu mudah. Yang sulit dan yang perlu diuji adalah pembuktiannya. Anda mengaku demikian, apa buktinya? Anda mengklaim demikian, apa buktinya? Makanya ini disebut sebagai apa? Pemutus hukum. Benar enggak dia cinta kepada Allah? Ya, maka bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu dusta dalam pengakuannya. Jadi sejauh mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula lah tanda kita cinta kepada Allah. Bukti nyata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tanda atau pembuktiannya. Jadi kita tidak bisa berpaling kepada pembuktian yang lainnya. Dan ini banyak dialamatkan kepada kita. Ketika kita tidak mau mengamalkan amalan-amalan tertentu, ketika kita tidak mau merayakan perayaan-perayaan tertentu, lalu mereka menuduh kita tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini justru sebaliknya, harusnya kita yang menyebutkan mereka lah yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW, karena kita punya dalilnya. Buktikan kalau kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya kalian mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayatnya sudah jelas. Ya, seseorang dikatakan benar-benar mencintai Allah kalau dia bisa membuktikannya. Dan pembuktiannya apa? Cukup dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Itu saja yang Allah inginkan. Maka kalau kita sudah bisa mengikuti Rasulullah SAW tanpa kita mengaku cinta kepada Allah, ini sudah merupakan otomatis kita cinta kepada Allah. Sebaliknya, orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi sama sekali tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, apa kata Ibnu Katsir? Dusta pengakuannya. Ini bukan saya yang bicara. Beliau mengatakan maka orang itu dusta dalam pengakuannya. Di sisi Allah dia telah berdusta. Karena mengaku cinta Allah tapi tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi untuk meraih kecintaan Allah, kita buktikan dengan sejauh mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Ayat 7 Ya. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Umumnya ini ke siapa? Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa disebut dalam keadaan bingung? Dalam keadaan bingung. Di sini sih diterjemahkan bingung, Bukan sesat. Nah, lebih sopan gitu ya. Ya. Jadi memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau tetap saja orang yang tidak memiliki arah dan tujuan. Ingat, sebelum menjadi nabi dan rasul, memang beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, dan beliau tidak pernah berbuat kesyirikan.
Tapi apakah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan dia pasti orang yang benar? Belum tentu. Orang enggak syirik tapi dia juga tidak beribadah kepada Allah. Ateis. Ateis. Tidak beribadah kepada Allah dan juga tidak percaya kepada selain Allah. Apakah dia orang yang baik dan benar? Tidak. Ya, saya tidak menuduh Nabi orang ateis. Ya, jangan salah paham. Tapi memang begitu kenyataannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi kita. Ya. Dalam surat Ad-Duha itu ya. Naam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia yaitu Allah mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhalan fahada. Lalu Allah menjumpai engkau dalam keadaan bingung lalu Allah berikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Lalu dia mendapati seorang yang kurang lalu Allah berikan kecukupan. Nah ini. Jadi ini apa? Sebagai pengingat. Ya, pengingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dahulu sempat belum mendapatkan hidayah. Ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa mengecek tafsir para ulama kita. Ya, baik tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir As-Sa'di dan yang lainnya. Nah, kalau Ibnu Katsir di antara yang beliau sampaikan tentang tafsir ini, qaulu ta'ala wa wajadaka dhalan fahada. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendapatimu dhal lalu Allah memberikan hidayah kepadamu. Ka qaulihi, ini seperti firman Allah yang lainnya, yaitu wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrik ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nah ini, yang artinya dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ya, yang sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa itu kitab dan tidak tahu apa itu iman. Nah ini, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Akan tetapi kami jadikan iman itu sebagai cahaya di dalam hatimu. Surat apa ini? Di sini tidak disebutkan ayatnya ya. Tapi Ibnu Katsir menyebutkan ada sisi yang lainnya. Ada sisi yang lainnya yang menjadi sebab diturunkannya ayat yang mulia ini. Adapun ayat yang nanti saya bacakan ada dalam surat dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman wa ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surat Az-Zukhruf ayat ke-52. Ya, dan demikianlah kami jadikan atau kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu iman. Nah, orang yang nggak tahu Al-Quran dan orang yang nggak tahu iman, maka dia orang yang apa? Sesat. Az-Zukhruf ayat ke 56. 52. Benar tak? Surat Az-Zukhruf, maaf. Surat Asy-Syura. Asy-Syura. Ayat yang ke-52.
Ya sebelumnya Az-Zukhruf. Sebelum Az-Zukhruf. Jadi Allah mengingatkan bahwasanya engkau wahai Muhammad sebelumnya tidak tahu apa itu kitab dan tidak tahu apa itu iman. Dan ini tentu saja adalah suatu kebingungan. Orang yang nggak tahu kitab dan nggak tahu iman, maka dia adalah orang yang bingung atau orang yang sesat. Nah, setelah itu Allah berikan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada, cukup ya. Baiklah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri sekian kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.